Halo, balik lagi di Dialog Rupa. Temukan cerita di balik perupa. Mantap ya. Hari ini kita kedatangan tamu yang sangat spesial, teman-teman. Beliau ini seorang seniman, jujur ya. Karya-karyanya ini bisa membawa kita tuh kayak kilas balik gitu, kilas balik ke masa kecil ya. Nah, beliau ini adalah seorang perupa seniman ya, perupa seniman yang berfokus di dunia art toys kali ini. Nah, kalau teman-teman ya mengira kalau terpikir sebuah mainan itu anak-anak sekali. Tapi tunggu dulu. Kalau teman-teman melihat karyanya, nanti teman-teman bakal kepincut deh. Oke. Tidak berlama lagi, mari kita sambut saja. Ini dia Mas Rino. Halo. Selamat datang ya Mas. Ya, siap. Di Dialog Rupa hari ini. Dialog Rupa, oke, siap. Dialog Rupa ya. Bagaimana kabarnya Mas hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik teman-teman. Teman-teman semua gimana? Baik. Baik juga. Tentu juga dong. Masa nggak baik datang ke sini gitu. Walaupun cuaca tidak bagus, tapi suasana hati tetap baik. Boleh. Siap. Oke, Mas. Sebenarnya saya penasaran banget nih. Kan tadi kita udah ngejelasin kalau Masnya ini seorang perupa art toys ya. Nah, sebelum menjadi seorang perupa kan Masnya ini mempunyai kisah atau latar belakang bagaimana sih bisa mengarah ke art toys gitu. Bagaimana tuh kira-kira Mas? Bisa diceritakan? Karena aku emang suka menggambar ya. Terus aku awalnya emang kuliahnya di jurusan DKV, Desain Komunikasi Visual. Oh, DKV, iya. Ya, dari situ aku menggali lagi tentang mendesain karakter, tentang style, tentang bahkan aku tahu art toys itu juga waktu kuliah itu sih sebenarnya. Waktu kuliah. Iya. Nah, itu kira-kira kapan tuh Mas sudah mau mulai mengenal art toys itu? Kalau art toys sendiri mungkin 2010-an sih. 2010-an? Wow. Tapi mungkin dari SMA sebenarnya udah tahu dikit-dikit, cuman lebih paham lagi setelah kuliah. Setelah kuliah lebih mendalami ya, pas kuliah. Nah, berarti sebelum Atos itu kalau saya ngeliat dari Instagram Mas Rino ini kayak pertama-tama postingannya itu kayak cuman sketch pakai drawing pen ya. Sketch drawing pen, terus makin lama makin kayak digitaran. Ikut Good Day juga itu, Good Day kompetisi dulu di Instagram. Suka ikut lomba-lomba sih. Oh, ikut lomba. Iya. Terus juga kan kadang tuh kan art toys itu bentukannya kan nggak kena nih Mas, kayak ada kayak yang sekarang yang lagi zaman anomali banget gitu Mas. Nah, kan bentukannya kan tuh absurd. Nah, Mas Rino ini tipikal orang yang suka yang bentukannya aneh atau yang lucu-lucu atau yang mungkin yang serem-serem. Wah, kalau aku sendiri sebenarnya cukup random sih. Jadi mungkin hampir banyak yang aku koleksi juga. Nah, kalau aku sendiri paling suka emang yang lucu. Kalaupun itu serem, ya lucu gitu loh. Kalau yang keren atau apa gitu, tetap ada unsur lucunya. Seperti itu sih sebenarnya. Oh, tapi kan kalau kan dari kita mengulik balik dari ke belakang kan, sekarang kan lagi zamannya anomali banget ya, sampai ke luar negeri. Nah itu gimana Mas tanggapan Mas Rino yang seniman art toys menghadapi masa-masa AI? Oh gitu. Gimana ya? Ya aku sih nggak terlalu masalah juga sih sebenarnya. Karena menurutku AI juga sebenarnya hanya tools ya. Jadi mungkin itu juga bisa dimanfaatkan dengan cara yang baik tentunya. Aku juga kurang mendalami AI sebenarnya. Cuman mungkin bisa membantu dari dari explore ide atau gitu sebenarnya. Kayak gitu sih. Jadi kurang berpengaruh juga sih.
Gimana? Ada tawaran bikin kayak gitu Mas? Sejauh ini belum kayaknya. Belum. Kan pasarnya kan lagi tinggi banget di apalagi di Indonesia. Itu kalau misalnya ada orang yang pengen bikin, apakah bisa Mas? Atau itu hanya cuman karakter Mas Rino aja atau gimana? Oh gitu. Kalau untuk di studioku kita emang ada dua jasa. Jadi kita bikin karakter kita sendiri. Yang satu juga kita bikin sesuai permintaan kayak gitu. Nah biasanya dari mereka udah ada desainnya. Jadi kita mungkin untuk proses produksi secara massal aja kayak gitu. Mas, kalau kita ngomongin lagi ke soal desain, biasanya kalau dari Mas Rino sendiri itu muncul ide atau inspirasi itu dari mana sih? Entah pas kayak jalan-jalan, atau mungkin pas lagi dengerin lagu galau mungkin ya bisa. Kalau ide ya sebenarnya bisa muncul dari mana aja sih kalau aku. Bisa dari kayak ngobrol kayak gini, bisa terus waktu lihat pameran juga, atau mungkin lihat karya-karya teman-teman yang ada di sosmed. Tapi yang paling penting adalah ketika ide itu muncul, aku biasanya langsung catat. Aku pengen apa ya? Misal aku bentuk paling sederhana matanya bulat kayak gitu. Aku catat. Terus bentuk apa, kotak atau apa, terus ide misal kayak pisang kayak gimana atau apa gitu, yang penting tuh aku catat. Meski idenya itu belum terlalu jelas ya, yang penting dicatat dulu. Nanti ketika ada waktu luang mungkin aku baca lagi, terus aku olah lagi dari bentuk-bentuk yang udah tercatat tadi kayak. Jadi kayak secara spontan gitu yang semua terbenak dalam itu. Atau biasanya kalau kita kan bikin pameran kayak di Lidos ini, komunitasku. Nah, itu tematik. Jadi biasanya nyari inspirasi ya berdasarkan tema itu, biasanya kayak gitu. Kalau misal kan kita lihat dari Instagram Mas Rino sendiri itu kan udah bikin banyak bentuk karakter, bentuk ekspresi. Nah, itu kalau dari Mas Rino sendiri itu ada kayak edisi khusus nggak sih, atau langsung kayak bikin banyak beberapa gitu, kayak bikin satuan gitu? Yang untuk produk pribadi atau project? Pribadi dulu mungkin. Oke. Kalau yang pribadi sebenarnya aku masih baru sih sebenarnya, masih baru beberapa rilis juga. Itu kemarin untuk untuk pameran di Lidos, mungkin aku sekitar produksi 12 piece untuk pameran. Jadi kalau untuk produksi lagi mungkin tergantung dari permintaan kayak gitu. Kalau biasanya kalau untuk pameran yang misalnya ada di Jakarta, di Toys Fair atau di luar negeri, itu biasanya kita kolaborasi. Jadi tergantung dari pemilik brandnya itu. Kalau dari mereka biasanya ngasih opsi, kita dikasih ada beberapa blank toys namanya. Itu ada yang 5, ada yang satuan kayak gitu. Itu nanti tergantung dari harganya juga. Kalau satu itu istilahnya di Artos itu one off ya. Jadi itu bisa dijual lebih mahal. Ya kayak gitu. Karena yang ditawarkan adalah siapapun yang beli nanti akan menjadi pemilik satu-satunya. Nah, mungkin ini kita ke disclaimer dulu kepada teman-teman ya. Bahwasanya Mas Rino ini merupakan salah satu seniman yang bergabung di dalam komunitas Lidos ya. Nah, saya juga penasaran nih Mas, kalau nggak salah ada istilah IP itu. Nah, itu mungkin teman-teman di sini atau yang lagi mendengarkan kami saat ini ya, mungkin bingung ya, karena IP itu apa sih Mas kira-kira maksud penjelasan IP lah. Jadi sebuah desain yang kita bikin sendiri, lalu kita daftarkan mungkin, atau jadi dari IP itu nanti kita bisa bikin turunan produknya gitu loh. Jadi dia nggak hanya sebatas desain aja. Misal dari desain itu bisa jadi toys juga, bisa jadi boneka, jadi
film juga mungkin atau game animasi atau apa aja kayak gitu sih. Jadi kayak dibikin hak cipta seperti ciptanya, itu. iya. Oke, dibikin haki ya. Iya, iya. Bahasanya haki ya. Biar supaya ibarat kata mah kalau kita menciptakan karya nggak ditiru sama orang lain ya. Mas. Benar. Iya. Kayak mungkin kan aku ngeliat di Instagramnya Mas Vino itu ada kayak postingan feed saya itu tuh kayak ada koran. Nah itu koran itu kayak di sana kayak keterangannya itu tuh Mas Vino itu pernah berpameran sampai ke Taiwan dan AS. Nah itu Mas Vino itu udah ke negara mana aja nih Mas? Kira-kira Mas? Wah, kalau ke luar negerinya aku belum pernah. Cuman untuk pameran toys-nya yang kebanyakan sih dari Thailand, dari Singapura juga, Singapura, ya. Filipina, kayak gitu. Sebatas Asia Tenggara aja sih, kayak gitu. Kira-kira kalau marketnya mainan yang Mas Vino ciptaan ini udah maksudnya lakunya itu di pasar Indonesia atau luar negeri? Awalnya di luar negeri. Kalau Indonesia ini menurutku sekarang udah mulai rame sih. Jadi apa ya, orang-orang Indo sekarang udah mulai mengenal Artois sendiri. Artois itu. Kalau untuk awal-awal emang agak sulit kita memperkenalkan. Kalau yang sekarang udah banyak. Apalagi sekarang itu ada yang ngegaca box gitu. Iya. Nah, mystery box, Blind box. Oh, blind box ya. Sekarang itu kan lagi zamannya walaupun FOMO tapi nggak apa-apa, yang penting tas bagus lah gantungan kuncinya. Nah, dari fenomena itu sebenarnya ikut membantu buat kita seniman Artois ini juga ikut keangkat gitu. Jadi kan mungkin dari situ kan si pembeli akhirnya iseng nih cari tahu Artois apa aja yang ada di Indonesia, atau mungkin ketika mereka berkunjung ke Toys Fair yang di Jakarta, mereka juga akhirnya lihat para seniman Artois lokal kayak gitu. Soalnya Toys Fair yang Jakarta ini udah termasuk internasional, mungkin 2 tahun belakang ini sih, kayak gitu. Iya, jadi kayak ide usaha. Iya, benar. Nah, Sebenarnya karena Blackpink kemarin ya, Lisa itu. Iya, itu. Labubu itu. Awalnya Lisa yang ke soal kamera, Tapi Labubu gitu ya, Labubu. Tapi ini jujur ya, ini pengalaman pribadi emang, wah, Artois ini menarik banget. Apalagi ketika fenomena Labubu yang dijual di umum itu sampai wah ngantrinya banyak banget nih. Pas dilihat-lihat emang sih menarik sih kalau dibikin. Ya ternyata emang bukan mainan itu bukan cuma buat anak-anak sebetulnya. Ya, lebih ke umum sih, lebih umum ya. Tinggal segmentednya aja sih. Anak-anak umur 30-an ya. Iya, aduh. Anak-anak 25 tahun ke atas. Bener, bisa jadi ya. Dan biasanya anak-anak 30 tahun ke atas itu mainannya lebih mahal. Ketimbang anak-anak yang masih 5 tahun ke bawah. Nah, Mas Vino ini biasanya itu kalau dari mainan itu ada inspirasi tersendiri nggak sih Mas? Kayak entah dari kartun atau anime atau apa Mas? Kira-kira ada terinspirasi tersendiri nggak Mas? Kalau aku pasti ada ya, jelas ya. Kalau misal di Artois ini juga salah satu cara agar kita bisa dikenal adalah kita bikin versi bukan plagiat ya, cuman kita ambil dari colorway karakter yang udah terkenal misalnya. Iya. Kayak ini yang produknya Bisnoles ini, dia udah diciptakan seperti ini. Iya. Nah, biar lebih dikenal lagi, kita bikin warna versinya kayak Power Ranger misalnya. Oh iya. Merah, kuning, biru, pink, gitu. hijau gitu. Atau Ultraman atau apa. Iya. Jadi kayak di remake lagi gitu Di remake lagi. Apresiasi ya. Iya, diapresiasi ya. Apresiasi, diubah. Itu salah satu cara biar Artois ini lebih dikenal sebenarnya. Iya sih. Kayak gitu. Tapi tetap biasanya kita rilis original colorway dulu. Dari itu udah baru bebas untuk rilisan berikutnya kayak gitu.
Kalau untuk Mas Rino sendiri ini kan kalau kemarin-kemarin tuh yang setahu saya itu berkolaborasi sama band-band musik. Band-band musik yang terkenal di Indonesia. Nah, itu tuh kira-kira Mas Rino ini udah bekerja sama-sama entah dari pihak mana aja Mas kira-kira Mas selain musik. Oh, kalau yang band itu masih dua ini sih, Dazzle sama Tani Maju. Itu waktu di pameran Lidos Band of Toys kemarin, memang kita kolaborasi dengan band lokal Malang khususnya. Kalau untuk kedepannya mungkin rencana kita studioku namanya Kuniklan ya. Nah, rencananya nanti Kuniklan bakal kolaborasi dengan beberapa band nasional. Semoga saja bisa tembus kayak. Amin dong tontonnya. Kalau untuk Art Toys sendiri, aku udah kolaborasi dengan beberapa art toys lokal sih. Kayak mungkin Kong Andri juga, Bisnoles. Yang paling sering Bisnoles sih. Kalau ajakan-ajakan dari luar negeri ada nggak Mas? Sementara belum. Masih di dalam negeri ya? Masih di dalam negeri. Tapi kalau untuk brand Bisnoles udah ada sih kemarin, kayaknya Quicks. Gitu. Nah, kan tadi kan kita sekalian ngobrolin tawaran-tawaran menarik nih. Nah, kalau kita misalnya nih ada orang random ingin pengen mainan buatan khasnya Mas Rino aja deh misalnya. Oke. Tapi dia requestnya tuh begini, Mas tolong buatin karakter yang mirip dengan saya tapi berbentuk alien. Nah itu apa bisa tuh kira-kira? Bisa sih sebenarnya. Oh bisa? Kan aku di Kuniklan ini emang bikin blank toys kayak gini. Jadi karakter ini aku ciptakan untuk berkolaborasi sebenarnya. Iya. Jadi nanti mungkin kepalanya atau aksesorisnya nanti bisa diganti-ganti. Dilihat dari yang Dazzle sama Tani Maju. Iya. Basicnya adalah sama. Iya benar. Iya kan? Cuman dia tinggal diganti aksesoris ganti aksesoris, ganti kepala kayak gitu. Oh, berarti permisi Mas ya. Ini tuh sebutnya blank toys berarti. Jadi tinggal bisa diubah-ubah gitu nih, blank toys teman-teman. Nah, kayak gini. Bisa diganti sesuka teman-teman nanti kalau misalnya teman-teman tertarik gitu ya. Ya, betul. Ini blank toys. Nah, kalau misalnya ada yang mau bikin ke Mas Rino itu bisa. Nah, kita ngomongin harga deh. Start from berapa Mas? Kalau dari ukuran yang sekecil ini mungkin dari yang sebesar ini. Kalau harga beda-beda ya, tergantung nanti desainnya juga sih sebenarnya. Soalnya dilihat dari kerumitan bentuknya juga. Kalau start harga mungkin kalau untuk 3D mungkin sekitar 1,5 juta. Iya. Itu tergantung nanti mungkin start awalnya dari 1,5. Start from ya. Ya gitu. 1,5 juta. Nah, beda nanti ada juga yang 3D print. Jadi dari desain 3D itu kita bisa bikin 3D print. Nah, kalau untuk yang bijian aku saranin buat 3D print aja kayak gitu. Kalau untuk produksi massal baru casting resin kayak gini. Berarti ini ya banyak opsi pilihan dan media-medianya tergantung juga. Kalau 3D print macam-macam sih harganya. Ada yang murah, ada yang mahal kayak gitu. Nah, kalau ini nih kalau yang ini nih yang abu-abu ini terbuat dari medianya nih apa aja? Kira-kira kok pengen bikin mainan seperti ini apa aja media yang dibutuhkan? Oh, kalau ini 3D print. Jadi kita bikin desain 3D-nya dulu, baru nanti kita pakai 3D print. Ada yang 3D print resin atau PLA plastik kayak gitu. Oh iya, kalau yang kemarin yang saya dan teman-teman ke studio itu yang kayak clay yang warna abu-abu Clay, apa itu? Oh, itu epoclay. Jadi selain kita bikin pakai 3D modeling, jadi kita juga bisa bikin dari manual sculpting. Salah satu contohnya pakai epoclay. Kalau ini contoh hasil dari epoclay yang kalian ini. Cuman ini udah resin casting. Jadi master pertamanya pakai epoclay. Berarti abu-abu dulu. Iya, abu-abu dulu. Baru bisa bening. Betul. Ini hasil cetak sebenarnya. Ya. Nah kan berarti kan ini kan mainan ini kan semuanya
medianya beda-beda. Beda-beda. Nah, pasti itu di setiap medianya itu ada tantangan dan kisah menariknya. Nah, kira-kira ini kalau dari media resin itu tantangannya apa? Kalau dari media epoksi, nah itu tantangannya apa? Kalau manual tentu kayaknya lebih banyak ya tantangannya ya. Jadi tergantung dari si senimannya. Yang paling sulit biasanya bikin persis antara kanan kiri mungkin atau kalau mungkin presisinya. Terus waktu scouting kayaknya kurang cocok nih. Jadi harus diulang, mungkin dibongkar lagi atau apa. Beda dengan 3D. Kalau ada kesalahan ya tinggal ngeditnya kan lebih gampang. Terus ganti ukuran juga lebih mudah. Kalau manual scouting dia harus dirancang dari awal pengennya ukurannya kayak gimana. Kalau dari 3D kan dia bisa dicetak yang besar, yang kecil, itu gak masalah. Seperti kayak ini. Ini kan sama kayak ini. Jadi dari satu desain dia bisa bikin besar, bisa bikin kecil. Beda dengan ini. Kalau ini dari master awalnya udah emang seukuran gitu. Kayak gitu. Nah, biasanya nih kalau buat mainan mungkin ukurannya segini kayak itu, butuh berapa lama? Untuk produksinya atau Untuk membuat dari awal dan akhir. Kalau proses cetaknya mungkin bikin master sekitar 3 hari sampai seminggu mungkin. Nah, setelah jadi cetakan proses casting resinnya bisa lebih cepat. Biasanya 1 hari bisa jadi kayak gitu. Biasanya kalau semakin kecil ukuran tuh paling rumit gitu nggak sih Mas? Paling rumitnya adalah di painting. Painting. Harus detail ya, nggak ada miss painting ya. Kalau saya sendiri suka nonton youtuber review mainan kayak Medi Renaldi, Bocot. Nah, itu kan kadang-kadang kalau di review kan walaupun brand sebesar itu kadang-kadang kan ada miss painting. Nah itu kalau semakin kecil berarti itu kemungkinan miss paintingnya agak cukup besar ya Mas ya, ketimbang karya-karya yang gede. Iya bisa jadi. Soalnya kalau di aku pribadi dia masih diproduksi secara manual ya. Kalau yang kayak di review Medi Renaldi mungkin dia udah pabrikan massal mungkin di pabrik. Jadi dia dibikin ribuan, ya mungkin pasti ada lah yang berapa 10 atau berapa gitu mungkin yang miss paint gitu. Masih ada sih. Kalau dari aku ya paling produksi banyak mungkin 30 lah itu udah kewalahan sih. Itu. Jadi miss paintingnya bisa diminimalisir kayak gitu. Kan proses QC-nya lebih dikit kan. Beda kalau di pabrik kan ribuan ya. Jadi siapa yang mau kayak gitu sih. Ibarat kata kalau kita yang bikin pakai tangan sendiri lebih detail karena sesuka kita mau diapain aja mainannya. Lebih kayak gitu sih. Nah, ini kan sebelumnya nih, mungkin kita balik ke awal lagi. Kan kalau kita sama-sama kan mengenal Mas ini kan cuma Mas Rino. Kira-kira ada nama panggung atau ibarat kata watermark di mainannya Mas? Kira-kira bisa nanti dijelaskan. Oke. Kalau aku pribadi nama panggungku atau Instagramku Onirvora. Tapi kalau nama studioku Kunikland. Jadi setiap produk yang aku produksi di studio biasanya aku kasih kayak tulisan di bawah kakinya kayak Toy Story ending gitu. Oh iya, di Toy Story ada. Jadi orang bisa tahu nih ini produk bikinannya siapa kayak gitu. Ciri khas lah, ciri khas. Bahkan rencanaku nanti kalau aku rilis karakter sendiri, aku akan kolaborasi dengan brandku sendiri. Kayak gitu. Jadi Onirvora X Kunikland. Gitu. Meski yang bikin juga aku juga. Iya. Kayak gitu sih. Oke. Kira-kira itu kalau semisal ada nih, misalnya kayak kita masih mahasiswa, pengen belajar mungkin pengen belajar atau workshop mainan, kira-kira itu
bisa nggak Mas di studio Kuniken atau enggak sama Masnya sendiri? Bisa, tentu saja bisa ya. Aku sangat open dengan teman-teman yang baru, yang mau belajar juga. Siapa tahu juga itu bisa menambah pemain artos di Indonesia. Kalau mau bahkan gabung Lido saja. Wah, menarik tuh ya. Langsung aja katanya, langsung gabung ke komunitas Lido's Toys. Mungkin bisa dicek Instagramnya teman-teman. Iya. Nah, tadi kan kita udah banyak sekali berbicara tentang Masnya kisah baliknya, terus tentang progres Masnya dalam berkarya art toys, juga tentang ya segala hal tentang dunia art toys ya. Mulai dari penjualan karya, mulai dari ciri khas dan lain-lain. Nah, ini mungkin terakhir aja nih Mas. Oke. Mungkin buat teman-teman ya yang buat mendengarkan atau cuman nengok aja tapi pengen tahu nih, teman-teman punya keinginan ingin berkarya atau juga punya atau suka gambar ataupun ingin bikin art toys tapi minder gitu ya. Tapi kira-kira Mas Rino punya nggak kata-kata atau semangat buat mereka seperti ini? Yang sering aku bilang sih sebenarnya. Oke. Mulai aja dulu sih sebenarnya. Mulai aja dulu. Dengan alat yang sesederhana mungkin yang kamu punya mungkin atau yang semurah mungkin. Yang penting bikin aja dulu. Nanti setelah kita bikin pasti kita akan menemukan step berikutnya. Mungkin dari bikin ini terus kita kenal dengan siapa, nanti dia bisa kasih masukan atau apa. Jadi nanti kita bakal terus berlanjut ke step berikutnya kayak gitu. Semakin berkembang. Walaupun prosesnya agak rumit, cuman kan ibarat kata kan dari nggak suka pasti bakal suka. Entah munculnya di awal ataupun di pertengahan proses. Ya, karena terbiasa itu juga kan ya. Makin lama makin ketagihan. Ketagihan. Jadi bikin aja dulu sebanyak-banyaknya, mungkin dari desain karakter atau apa, mungkin dari gambar-gambar coretan apa itu dibikin aja dulu. Nanti dari situ kita bisa belajar manual sculpting mungkin yang paling murah atau dari bahan yang paling murah sih, karena epokle itu macam-macam harganya, ada yang murah ada yang mahal. Nanti kalau dari situ kita ada uang sedikit, misal kita bisa naik lagi ke upgrade ke 3D sculpting, terus printing kayak gitu. Nah, itu ya teman-teman ya. Jangan lupa kalau kalian ingin berkarya itu bukan ditunda, tapi mulai aja dulu. Keren. Nah, mungkin kita mau closing langsung aja ya, Mas. Terima kasih banyak Mas sudah datang di Dialog Rupa kali ini ya. Dan mungkin itu aja dari Mas Rino dan teman-teman di sini. Oke. Dialog Rupa, temukan kisah di balik perupa. This is our story today. How about yours? Next time. Bye-bye.